Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi usul fikih, khususnya Al-Quran, yang menjadi dasar utama atau sumber hukum di dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Izzatul Aliyah dengan NIM 2514100022 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, dan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baik, yang pertama, secara bahasa, usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Nah, usul itu sendiri artinya adalah fondasi atau dasar atau akar atau sumber. Nah, kalau fikih itu artinya adalah pemahaman atau pengetahuan. Jadi, secara bahasa, usul fikih berarti dasar-dasar atau fondasi pemahaman. Baik, yang kedua, secara istilah. Usul fikih secara istilah itu didefinisikan oleh para ulama sebagai kaidah-kaidah yang menjadi sarana atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum syara atau Islam yang bersifat amaliyah dan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Baik teman-teman, Islam adalah sistem kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari banyaknya sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma, dan yang lainnya. Itu Al-Quran di posisi yang pertama karena merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana kebenarannya sudah dipastikan mutlak. Jadi kita harus percaya pada isi dari Al-Quran. Bahkan kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di hidup kita. Selanjutnya, kenapa Al-Quran menjadi posisi pertama? Mengapa Al-Quran begitu utama gitu? Jawabannya sederhana, seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Itu karena sudah diturunkan langsung oleh Allah, yaitu firman Allah, dan juga itu bukan buatan manusia. Jadi segala bentuk perintah itu harus dilakukan atau wajib dilakukan, dan juga larangan yang ada di dalamnya itu wajib dihindari. Misalnya wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Dekati aja tuh nggak boleh ya teman-teman. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini udah jelas dari artinya, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk utama bagi kehidupan kita. Kita lanjut ke contoh sederhana. Nah, contoh sederhana ini kita pastinya sudah bisa temukan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya yang pertama itu kita ingin mengetahui hukum riba. Hukum riba itu kan haram ya. Kita bisa temukan di surah Al-Baqarah ayat 275. Kejelasan haramnya itu ada dijelaskan di surah itu. Lalu yang kedua, contoh kedua itu hukum puasa Ramadan. Itu bisa dilihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan dan memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang bolong harus diganti ya teman-teman. Contoh selanjutnya adalah mahram.
atau orang-orang yang boleh melihat aurat seorang muslim. Misalnya ada pada surah An-Nur ayat 31 yang menjelaskan batas-batas aurat dari seorang wanita. Misal maaf pada yaitu pada diri sendiri, pada suaminya, pada ayah dan ibunya, pada anak-anaknya dan mahramnya. Jadi dari ketiga contoh tersebut kita bisa tahu semua permasalahan di kehidupan kita itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan secara mutlak kebenarannya. Teman-teman, dari materi yang saya paparkan tadi, setidaknya ada 3 poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama di hidup kita, di kehidupan kita. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah, kita tuh harus wajib memilih Al-Quran baru ke sumber yang lain. Kalau ada permasalahan yang kita pertanyakan di kehidupan kita, itu harus memilih Al-Quran dulu. Cari jawabannya di Al-Quran dulu, gitu. Lalu yang terakhir itu adalah kita sebagai umat muslim wajib membaca Al-Quran setidaknya sedikit setiap hari agar tidak buta gitu dalam petunjuk dari Allah. Misalnya tuh setiap habis sholat wajib, sholat 5 waktu, itu baca setidaknya 5 ayat, 4 ayat, 3 ayat, atau minimal banget kalau lagi sibuk banget tuh 1 ayat ya. Itu sibuk banget sih. Nah, dengan memahami ini, kita insya Allah akan menjadi muslim yang memahami sumber hukum Islam dengan benar. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.